Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perkenalkan, saya Suprihatin, Ketua Tim Peneliti bersama para anggota tim penelitian saya, Ibu Anita Agustina Wulandari MIKOM, Ibu Ratna Puspitasari MedCom, serta adik mahasiswa Dini Nur Kofifah. Penelitian kami ini berjudul Representasi dan Strategi Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Wilayah Jawa Timur. Skema penelitian adalah fundamental reguler untuk riset dasar dengan rumpun ilmu komunikasi, bidang fokus sosial humaniora. Saya akan menjabarkan kesesuaian proposal dengan hasil penelitian. Merujuk pada proposal penelitian yang kami ajukan, kami memulai penelitian dengan melakukan pencarian informan anggota legislatif perempuan dan calon legislatif perempuan yang sudah pernah maju dalam pemilu namun gagal terpilih. Dari proses awal ini, kami mendapatkan beberapa nama yang kemudian kami hubungi untuk melakukan wawancara. Proses pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam ataupun deep interview, kemudian diskusi kelompok yang berfokus melibatkan para calon legislatif dan akademisi bidang komunikasi politik, kemudian melakukan observasi dan studi pustaka. Pengumpulan data telah melibatkan 4 anggota legislatif perempuan dari DPRD Kota Mojokerto serta 12 calon legislatif yang maju dalam pemilu dari 5 kota yakni Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, dan Banyuwangi. Proses pengumpulan data kami lakukan mulai bulan Juni hingga bulan September tahun 2025. Berikut beberapa dokumentasi yang kami lakukan saat wawancara. Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena bahwa kuota afirmasi 30% bagi anggota legislatif perempuan sejak diberlakukan hingga kini masih belum pernah tercapai. Selama 5 tahun terakhir, keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia menunjukkan peningkatan, namun belum pernah mencapai target kuota 30%. Pada pemilu 2019, jumlah anggota DPR perempuan hanya sebesar 20,87% atau 120 dari 575 kursi. Angka tersebut sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 21,39% atau 123 orang. Itu pun merupakan hasil dari pergantian antar waktu atau PAW yang terakhir pada pemilu tahun 2024. Persentase keterwakilan perempuan meningkat menjadi 22,1%, namun pada angka ini masih di bawah target afirmasi 30%. Begitu pula fenomenanya di parlemen-parlemen daerah. Untuk mendapatkan data yang relevan, kami telah mewawancarai sejumlah informan dari 5 kota di Jawa Timur, baik dari anggota Dewan Perempuan yang saat ini menjabat maupun dari kalangan calon legislatif yang telah maju namun gagal terpilih. Untuk mendapatkan perspektif dan sebagai upaya triangulasi data, kami juga melakukan wawancara serta diskusi dengan para akademisi yang bergerak dalam bidang komunikasi politik. Triangulasi data juga dilakukan dengan melakukan survei publik dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran perspektif masyarakat mengenai representasi anggota legislatif perempuan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh temuan sebagai berikut.
Kendala atau tantangan yang dihadapi para caleg perempuan bukanlah strategi komunikasi politik. Para informan yang diwawancarai telah melakukan berbagai model strategi komunikasi untuk menjangkau lapisan yang berbeda generasi. Misalnya, silaturahmi dari pintu ke pintu, menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat, atau melalui media sosial untuk menjangkau pemilih muda. Kendala utama yang dihadapi para caleg adalah problem yang sudah mengakar, yakni antara lain ideologi patriarki di mana politik masih dianggap masyarakat sebagai ranah laki-laki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan jauh lebih rendah ketimbang laki-laki. Kendala lain terletak pada aspek modal politik, di mana praktik money politik masih menjadi persoalan krusial dalam dinamika pemilu. Pola perilaku pemilih menunjukkan kecenderungan untuk memilih calon yang memiliki tingkat popularitas tinggi atau yang mampu memberikan insentif material lebih besar. Kendala dari sistem internal partai politik, di mana nomor urut caleg yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam pemilu merupakan kuasa penuh pengurus partai, dan seringkali hal ini dilihat dari hierarki calon legislatif dalam kepengurusan partai. Ada pula caleg yang gagal masuk ke parlemen meski mengantongi suara terbanyak karena kewenangan mutlak dari pengurus partai. Literasi politik masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih lebih mengedepankan aspek-aspek keuntungan material sesaat yang diperoleh ketimbang memikirkan masa depan dengan memilih caleg yang berkualitas dan memiliki perspektif gender. Saat ini kami telah dan berproses menyusun beberapa luaran penelitian, antara lain diseminasi hasil penelitian melalui Konferensi Internasional Creative and Collaborative Communication Conference 2025, Digital Humanities, Communication and Media The Age of AI yang diselenggarakan pada 5 Agustus 2025 oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya. Publikasi melalui jurnal komunikatif yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang saat ini masih dalam proses review, laporan penelitian, artikel jurnal Sinta 2, buku ajar untuk mata kuliah riset komunikasi, kekayaan intelektual, dan juga yang terakhir adalah policy brief sebagai rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian. Kami berharap hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan, terutama bagi para pengurus partai untuk bersungguh-sungguh berkomitmen terhadap upaya pencapaian kuota afirmasi sebagaimana amanah undang-undang, agar representasi perempuan yang juga berarti hadirnya kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan berperspektif gender bukan lagi hanya sebatas angan-angan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.